Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Febriatu Husna, nomor BP 2011-03-2011. Baik, saya akan menjelaskan presentasi tentang definitive estimate. Yang pertama, definitive estimate. Yang kedua, siklus cost estimate. Proses cost estimate dapat digambarkan sebagai siklus sebagai berikut yang tertera pada PowerPoint ini. Yang selanjutnya, construction economy. Yang dimaksud dengan construction economy adalah upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk juga untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu versi pemilik bangunan atau versi pelaksanaan bangunan. Selanjutnya, versi construction economy. Yang pertama, versi owner. Yang kedua, versi kontraktor. Selanjutnya, faktor kunci dan asumsi. Cost engineer yang berprofesional dalam membuat cost estimate menggunakan dua hal penting, yaitu asumsi dan faktor kunci yang pasti. Faktor kunci yang pasti adalah construction schedule, yang kedua construction method, yang ketiga method estimasi, yang keempat dasar produktivitas tenaga dan alat. Asumsi inflasi, kenaikan harga, risiko lain. Selanjutnya, faktor pasti dan asumsi. Bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya, work breakdown struktur. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dari jenis proyek tersebut. Tiada hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail menjadi kegiatan yang dilaksanakan. Secara cost engineer terkadang mengambil spesialisasi tertentu. Work breakdown struktur. Hal-hal yang diperlukan untuk menyusun work breakdown struktur adalah dokumen tender, informasi yang diperoleh dari survei lokasi proyek, rencana metode pelaksanaan, pengalaman dan pengetahuan cost engineer untuk proyek sejenis. Selanjutnya, struktur WBS bangunan gedung bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya, WBS kode juga bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya, WBS dalam teks. WBS dalam dokumen ditampilkan dalam bentuk teks dengan diberi nomor kode bangunan gedung. Selanjutnya, preliminaris. Yang dimaksud prelim adalah sebagai pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini umumnya dirumuskan melalui construction method. Biaya prelim masuk dalam kelompok direct cost. Untuk proyek besar, biaya prelim besar cukup signifikan. Contoh prelim untuk proyek gedung. Yang pertama, soil investigation. Yang kedua, temporary set of phase. Yang ketiga, ceremony. Yang keempat, kontrak dokumen. Yang kelima, shop and as-built drawing. Yang keenam, set overhead. Yang ketujuh, cleaning. Yang kedelapan, mobilisasi dan demobilisasi. Yang ke-9, tower crane. Yang ke-10, K3 dan lain-lain. Selanjutnya, biaya proyek. Biaya proyek yang pertama yaitu biaya proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu direct cost, yang kedua direct cost, indirect cost. Inti dari biaya proyek adalah direct cost yang jumlahnya dominan mencapai lebih kurang 85% dari total biaya proyek.
Keakuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cosigner yang diwujudkan dengan quantity dan harga satuan terhadap sistem item pekerjaan. Selanjutnya, kuantiti pekerjaan. Kuantiti pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti diperlukan pemahaman tentang method of measurement. Yang kedua, konversi volume pekerjaan tanah. Selanjutnya, method of measurement. Dalam kegiatan sehari-hari banyak kita jumpai cosigner dan estimator bekerja tidak standar dalam sistem perhitungan. Kelemahan ini menyebabkan berbagai masalah, yaitu hasil perhitungan tidak meyakinkan, sulit melacak kalau terjadi kesalahan, sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Perlu mengembangkan method of measurement dengan memakai standar dari quantity surveyor. Selanjutnya, standar method of measurement. Dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan melalui urutan sebagai berikut. Yang pertama, taking off. Kegiatan mengambil ukuran suatu elemen bangunan dari gambar tender dan dimasukkan ke dalam suatu formulir berupa keterangan rinci tentang elemen tersebut. Yang kedua, acquiring. Kegiatan menghitung suatu pekerjaan dari ukuran yang telah diambil dalam proses taking off. Yang ketiga, abstraction. Mengumpulkan elemen dengan jumlah kuantiti tiap elemen yang sudah di-scoring untuk direkap. Yang keempat, billing. Menyiapkan draft BQ tiap item pekerjaan. Contoh formulirnya bisa dilihat di slide tersebut. Selanjutnya, kesepakatan lain. Volume galian dihitung dengan galian tegak. Volume beton. Pada pertemuan struktur beton, kolom dihitung seluruh panjangnya, slab dikurangi bagian kolom, balok dikurangi bagian kolom dan slab. Selanjutnya, pekerjaan atap. Pekerjaan atap bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya, pekerjaan besi beton balok A2 lantai 1 juga bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya, rekap pekerjaan besi beton juga bisa dilihat pada slide tersebut. Dan volume pekerjaan tanah juga bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya, perubahan volume tanah juga bisa dilihat pada slide tersebut. Dan selanjutnya, faktor kembang atau susut. Faktor kembang terhadap volume bank. Yang kedua, faktor susut terhadap volume bank, di mana rumusnya bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, contoh tabel konversi volume juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, unit price. Faktor penting yang menentukan biaya setelah quantity adalah unit price. Proses perhitungan biaya meliputi dua aspek, yaitu aspek teknik untuk quantity dan aspek bisnis untuk harga satuan. Ada dua hal penting yang perlu diperhitungkan dalam proses penetapan unit price, yaitu ketelitian dalam menghitung strategi penetapan unit price. Hal-hal yang mempengaruhi unit price. Unit price untuk proyek konstruksi sulit untuk distandarkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Unit price proyek konstruksi dipengaruhi antara lain sebagai berikut: time schedule proyek, contraction method, produktivitas sumber daya, harga satuan dasar sumber daya. Waktu versus unit price. Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, construction method versus unit price. Hubungan antara contraction method dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, contoh alternatif CM jembatan juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, contoh alternatif CM gedung bertingkat atau struktur beton juga bisa kita lihat pada slide tersebut.
Selanjutnya produktivitas phase unit price. Yang pertama, definisi. Produktivitas adalah besarnya output atau hasil pekerjaan per satuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Yang kedua, hubungan dengan unit price adalah produktivitas naik, unit price turun. Produktivitas turun, unit price naik. Produktivitas adalah suatu kemampuan atau bisa rendah atau bisa tinggi. Harga satuan sumber daya. Unit price pekerjaan dalam proyek konstruksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu biaya upah tenaga, biaya material, biaya alat. Harga satuan dasar upah, material, dan alat berpengaruh langsung terhadap unit price. Hal-hal yang mempengaruhi harga satuan dasar sumber daya. Yang pertama, sumber atau pemasukan sumber daya. Yang kedua, spesifikasi. Yang ketiga, sumber negosiasi dengan pemasukan. Unsur-unsur unit price. Unit price suatu pekerjaan pada akhirnya ditentukan oleh unsur-unsur yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang dibahas di depan. Unsur unit price yang utama ada 3, yaitu upah tenaga kerja, bahan, dan alat. Unsur upah tenaga kerja. Setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerjaan. Produktivitas kelompok pekerjaan tersebut ditunjukkan dengan faktor angka dari masing-masing jenis pekerjaan untuk tiap satuan pekerjaan. Saat ini, profesi bekerja bangunan telah maju, tersedia informasi harga upah di pasar atau kualitas pekerjaan. Selanjutnya, unsur biaya material. Setiap macam pekerjaan memerlukan jenis material-material tertentu seperti semen, pasir, batu pecah, dan lain-lain. Banyaknya kebutuhan material tiap satuan pekerjaan untuk tiap jenis material ditentukan dari kuantiti terpasang plus was. Kuantiti terpasang tidak dapat dikendalikan, tetapi was harus dikendalikan. Selanjutnya, was material. Ada 2 jenis was material, yaitu was material tunggal dengan was material campuran. Penyebab was antara lain, yang pertama reject, yang kedua kerusakan, yang ketiga kehilangan, yang keempat pemborosan pemakaian di lapangan. Unsur biaya alat. Banyak jenis pekerjaan yang dalam prosesnya memerlukan penggunaan peralatan. Konsep biaya alat sebagai bagian dari pekerjaan adalah biaya depresiasi, biaya operasi, dan biaya perbaikan. Biaya depresiasi adalah sebanding dengan waktu, seperti biaya tetap tidak dapat dikendalikan, yang lainnya harus dikendalikan. Contoh biaya operasi. Biaya operasi per jam bisa dilihat pada slide tersebut. Kebutuhan material konsumen tersebut diambil dari pengalaman yang ada. Upah operator tergantung sistem pembayaran. Contoh biaya perbaikan juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Unit price pekerja khusus. Dalam suatu proyek tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus atau sangat spesifik atau yang belum dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Pekerjaan khusus tersebut antara lain pekerjaan M atau E, pekerjaan landscaping, pekerjaan yang bersifat seni seperti ornamen, ukir-ukir, lukisan, dan lain-lain. Unit price pekerjaan-pekerjaan khusus tersebut sebaiknya diminta dari ahlinya. Bagan harga satuan juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Unit price dalam falas. Unit price dengan double currency sebaiknya dirinci sebagai berikut, bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, indirect cost proyek. Definisi. Indirect cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan langsung dengan kegiatan proyek. Ciri-cirinya, kegiatan dari indirect cost tidak berlangsung di lokasi proyek, tidak ada kaitan dengan komponen biaya proyek secara fisik. Indirect cost dalam cost estimate sering dimasukkan sebagai markup. Markup atau proyek, setiap perhitungan biaya proyek selalu ditambah dengan markup biaya tidak langsung. Markup biasanya terdiri dari kontribusi terhadap biaya tetap organisasi atau perusahaan yang ada, cadangan untuk risiko, cadangan untuk laba. Besarnya markup sangat tergantung pada tingkat persaingan yang ada. Struktur bid price. Masa lalu, jumlah biaya, keuntungan dan risiko, pajak PPN, jumlah penawaran. Selanjutnya, cost estimate phase bid price juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, unsur utama markup juga bisa kita lihat pada slide tersebut.
Selanjutnya kontribusi proyek juga bisa kita lihat pada slide tersebut. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.